mungkin ada acara mereka. Pengumuman hari Minggu besok tanggal 20, Gembala Rayon mau ibadah melayani di tempat ini, mau mendoakan saudara pengurapan, ajak suami, ajak anak istri, ya, ajak tetangga untuk bersama-sama mendapatkan pengurapan dari Gembala Rayon, dari Tuhan Yesus melalui Gembala Rayon. Oke, mumpung tidak lupa, tadi saya berpikir, saya dengar telinga saya banyak sekali maling, agak waspada Honda kita. Saya tadi berpikir apakah ditutup pagar itu kalau ibadah begini, boleh ditutup juga, tapi kalau nggak ditutup, ya boleh waspada setiap kita supaya pulang ibadah Hondanya nggak hilang karena maling, ya. Nah itu kalau ditutup, saya tadi berpikir agak susah dorong bukanya karena rodanya belum diganti, ya, karena masalah keuangan pembangunan juga setelah minggu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu luangkanlah waktu per bulan iuran kita 100.000 untuk pembangunan, juga atap kita yang merah ini keliling depan sama di atas itu seknya udah pada bocor, itu juga perlu kita ganti dengan baru karena gedung ini udah 20 tahun. Tentunya bukan gereja Katolik yang ganti, tapi tetap jemaat GBI GSG lah yang mengganti. Amin. Nah oleh sebab itu mari kewajiban kita 100.000 per bulan untuk pembangunan boleh disetorkan ke Bapak Nora. Ya, mana Pak Nora ya? Berdiri Pak. Rinto Harita itu namanya ya, bukan Pak Nora. Rinto Harita. Ya, yang paling ganteng pakai kacamata. Oke, silakan duduk. Terus selanjutnya, untuk juga tidak lupa, nanti pengurus BBI yang baru, wanita angkat tangan dong, yang wanita saja angkat tangan. Ya, iya. Mari wanita, ibu-ibu, ya angkat tangan lagi. Wanita, ya wanita. Kita suruh dia wanita. Mari bergabung di WBI Wanita Beda Indonesia sebulan sekali. Bulan ini di tempat ini di gereja, ya. Pengurus baru, ya ini pengurus baru. Ketua Ibu Novita, sekretaris Ibu Sylviati Bagong, bendahara Ibu Berlian. Nanti selesai firman Tuhan kita doakan pengurus baru ini supaya tidak lupa. Oke. Selanjutnya karena ini 17 Agustusan, apakah gereja kita mau mengadakan kegiatan perlombaan ringan makan kerupuk begitu atau apalah ya, lomba buat lampet atau apa, silakan ya, nanti tolong di selesai ibadah ya di doa penutup kita bicara sebentar soal acara perlombaan gereja kita. Merdeka, katakan merdeka. Karena saya ngomong tentang merdeka. Ya, hari ini saya mau ngomong tentang merdeka. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saudara sudah merdeka? Apakah bapak-bapak sudah merdeka? Karena banyak bapak-bapak takut istri. Apakah ibu-ibu sudah merdeka? Karena ibu-ibu sering dimarahin suami. Apakah anak-anak sudah merdeka? Kayak gitu kan? Ini pertanyaan. Ya. Terus kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, karena memang sudah diproklamirkan bahwa Indonesia merdeka, dan kita tahu itu
dan kita peringati ulang tahun ini. Kita mau belajar yang pertama tentang merdeka. Galatia 5 ayat 1. Ya, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti di YouTube saya, Eko Santoso TV, saya sudah masukkan tentang merdeka. Di TikTok saya juga sudah saya masukkan pagi tadi tentang merdeka. Tapi hari ini dengarkan Galatia 5 ayat 1, merdeka. Kita baca 1 dan 3. Supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan janganlah mau apa? Lagi dikenakan apa? Perhambaan. Apa itu Kalau saudara anak petani tahu, kalau di Jawa itu ada sapi untuk luku. Nah, luku itu bahasa Jawanya menggali tanah supaya tanahnya itu gembur. Jadi sapi itu dikasih di lehernya, dan sapi itu mendorong besi kayu besar itu dorongnya, dan sawah itu semuanya sudah tercangkul tanpa pakai cangkul orang. Nah, itulah Jadi Tuhan mengajarkan hari ini tentang merdeka. Kamu jangan mau dipasang di lehermu seperti sapi itu, berat sekali. Kemana-mana kau bawa itu. Pak, di mana ditaruh? Aku nggak lihat. Sama-sama kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah masalah. Oke, kita sudah merdeka tentang Belanda dan orang lain, Jepang sudah kita kalahkan. Tetapi ada penjajah yang setiap hari menjajah dirimu, yaitu engkau memiliki mental Buddha. Mental apa? Mental Buddha, mental miskin, mental kalah. Belum bertarung sudah kalah, belum berjuang sudah mengatakan kalah, belum mencoba sudah mengatakan tidak bisa. Itu mental bodoh. Kata Ibu Gembala, tidak ada manusia itu yang bodoh. Yang ada adalah malas belajar. Malas belajar. Setiap orang yang belajar pasti bisa. Amin. Mari, jangan kita ditaruh di sini sehingga kita membawa kemana-mana kebodohan, membawa kemana-mana kemiskinan. Mental miskin adalah mental yang tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Saya nggak sebutkan ya. Kadang anak kita pengen memberikan atau mengembalikan persepuluhan, tapi orang tua kita melarang. Anak saya kemarin, Pak, aku bulan ini persepuluhannya besar. Anjing anak saya, karena dia punya murid bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sama murid belajar keyboard. Ya, ada beberapa orang. Silakan. Ada anak-anak muda di gereja yang sudah sukses bekerja. Kenapa kamu nggak mengembalikan persepuluhan? Dilarang papa mama, Pak. Waduh, ya saya nggak sebutnya. Biarkan anak-anak itu memiliki mental kaya. Kalau mentalnya sudah kaya, dia akan mengalami betul-betul kaya. Mengerti? Amin. Mental kaya adalah walaupun kita nggak punya uang, gajinya kecil, tapi dia mau memberi. Itu mental kaya. Kok apa
Kita sudah diajarkan. Saya mau bersaksi. Bulan Maret atau bulan Mei itu saya cek gula saya 260. Kata dokter itu tinggi. 260. Wah, gawat ini Pak Pendeta. Tolong jangan minum gula lagi. Makanya sejak itu saya kalau pergi ke Kulkul, saya minta tolong yang pahit ya punya saya. Tapi saya udah ngomong pahit pun saya minum masih manis juga. Ya, akhirnya saya minum sedikit. Sejak dokter ngomong begitu, saya hindari yang namanya gula. Saya ngomong sama Ibu Gembala, tolong cari sayur pahit, ikan pahit, daging pahit, kopi pahit, teh pahit, jus pahit. Itulah yang saya minum. Saya nggak berobat apa-apa. Yang saya minum hanya serba pahit. Kalau ada beras pahit, ya saya ganti ubi dan talas. Ya, tetap saya makan beras. Banyak-banyak juga saya makan nasi. Tapi karena saya sering minum yang pahit-pahit, makan yang pahit-pahit, sayur pahit-pahit, jamu gendong yang pahit. Agustus tanggal 6 direngat karena adik-adik saya pada cek gula, saya ikut-ikutan. Adik-adik pada tinggi-tinggi. Saya dicek 98 dari 260. Saudara, ini kesaksian untuk apa? Kita tahu bahwa sakit penyakit itu ada kalanya dari makanan yang tidak sehat. Makanan apa? Yang tidak sehat. Gula bagus, kelebihan gula tidak bagus. Betul? Daging bagus, kelebihan daging tidak bagus. Betul? Kopi bagus, kelebihan kopi tidak bagus. Kalau engkau mau merdeka, jangan mau lehermu diikat oleh kuk jadi hamba makanan. Oh, kalau nggak makan ini nggak bisa makan. Saya udah bilang sama Ibu Gembala juga. Kalau bisa nggak usah ada cabai di dapur ini nggak apa-apa. Ya. Nah dulu kalau makan bakwan, bakwannya 1, cabainya 10. Ngerti maksud saya? Saya doyan cabai. Tapi sekarang kalau aku makan cabai kok nggak enak di dada. Kalau orang di perut ya, aku di dada. Sakitnya tuh di sini. Ini masalah apa saudara? Menahan nafsu tidak makan cabai, menahan nafsu tidak makan gula. Hambaku budak, jangan mau kita diperbudak oleh makanan. Itu maksud saya. Makanlah sesungguhnya untuk kesehatan tubuh, bukan makan untuk merusak tubuh. Beda kan? Makanlah sesungguhnya untuk kesehatan tubuh, bukan makan untuk merusak tubuh. Tuh, catat. GBI pintar, GBI GSG pintar. Makanya saya mau WA sama temen, ayo yang punya buku-buku tidak terpakai antarkan ke GBI GSG. Yang takut setumpuk dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada gerakan membaca. Karena dengan membaca kita diisi ilmu. Buku apa Pak Pendeta? Apa saja yang ada di rumahmu? Mau buku pertanian, peternakan, buku gereja, buku sekolah minggu, buku apa bisnis, antarkan. Yang nggak dipakai nggak dipakai, antarkan. Banyak. Harus gemar membaca. Inilah memberantas ku apa namanya?
kebodohan. Ya, ini yang hati-hati. Tidak ada lagi penjajah, tetapi yang menjajah kita adalah kemalasan. Sakit penyakit, kebodohan, kemiskinan. Kemiskinan, kenapa miskin? Karena malas. Di Amsal 9, di Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Itu diterangkan di situ bahwa orang yang malas itu miskin. Halo, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, carilah pekerjaan, isilah waktu-waktu dengan berguna. Contoh, satu hari nanam ubi 1 batang, 30 hari sudah 30 batang. Contoh, satu hari engkau menawarkan barang, kayak gitu kan? Barang apalah, jualan. Satu hari laku 1, 30 hari sudah 30 barang laku. Gitu? Ya. Nah, ini yang kita harus isi dengan hal yang bermanfaat, Bapak Ibu. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 33 sampai 36. Bapak Ibu, saya ini seorang pendeta, itu manusia. Kadang setiap perkataan saya khotbah mungkin menyinggung, menyakitin hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Tapi kalau justru saudara tersinggung atau tersindir, saudara mengucap syukur dan mau berubah, itu adalah berkat buat saudara, bahwa firman Tuhan itu mau membuat perubahan dalam diri saudara. Contohnya, saudara adalah malas membaca. Firman Tuhan yang berbicara tentang malas membaca. Ini kayak aku ini. Saudara mau tersinggung atau tidak tersinggung, tapi saudara mau berubah, mau bertobat, begitu, maka saudara akan diberkati. Amin. Amin. Iya. Galatia ayat berapa tadi? Yohanes berapa? 8 ayat 33 36 yang kedua. Yuk kita baca 1 2 3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yuk lanjut. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini dahsyat, saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 33 sampai 36, ini berbicara tentang hamba dan anak. Hamba itu apa? Pembantu, kacung, jongos. Dan kita ini adalah hamba Tuhan. Artinya kita ini pembantunya Tuhan untuk menyinari dunia ini yang gelap jadi terang. Itulah tugas kita sebagai hamba. Baik itu lewat perkataan, lewat perilaku, bahkan lewat duit kita. Sering kan sekarang di dunia medsos orang mencobain orang itu jujur atau enggak, gitu kan? Kadang dikasih duit, kadang ditaruh duit, kan gitu kan? Ya, kalau jujur benar-benar, rupanya langsung dikasih 5 juta, ada yang dikasih 500.000, ya. Oh, mereka
pakai uang untuk jadi berkat. Ya, ada Pak Polisi, ya. Saya baru lihat hari kemarin itu hari Sabtu dari Surabaya mau ke Madura atau dari Madura mau ke Surabaya, gendong anak, nggak punya duit, jalan kaki. Dan tiba-tiba Pak Polisi itu minggir karena suaminya sudah nikah lagi, cari yang baru katanya. Jadi dia ditinggalin dengan anak dua, jalan kaki dari Madura ke Surabaya itu jauh. Dipikirnya Pak Polisi ini jahat karena dia nggak pakai baju seragam. Cerita. Akhirnya ibu ini nangis, dikasih uang 5 juta supaya bisa buka usaha di pinggir jalan, buka kedai. Kalau kurang bu, telepon saya, ini HP-nya. Saya Pak Polisi bu, saya tidak jahat. Luar biasa. Itu adalah bintang-bintang jadi terang di dunia ini. Nah, ini kita hamba. Hamba itu tinggalnya di luar, pesuruh. Tetapi saya ngomong di sini bukan ngomong hamba, tetapi ngomong anak. Apa saudara? Anak. Siapa itu anak? Seperti apa itu anak? Ciri-cirinya bagaimana anak? Kalau orang tua melihat anaknya salah, dia tidak segan-segan mencubit, menjewer, bahkan memukul anak itu. Kenapa dia tidak segan-segan? Karena orang tuanya pengen anak ini benar hidupnya, jujur hidupnya, disiplin hidupnya. Makanya untuk menjadi anak tidak sama perlakuannya dengan hamba. Mengerti? Dia harus banyak melewati proses seleksi menjadi anak dididik disiplin. Disiplin itu tidak enak. Gak enak. Banyak aturannya. Banyak aturannya itu gak enak. Bagaimana kita mengajarkan anak bangun pagi, doa pagi, mandi pagi, halo, nyapu pagi, gitu, cuci piring pagi. Itu kadang orang tuanya cerewet, termasuk saya, sampai gembala. Ini orang tua nih. Tapi kita nggak boleh bosan-bosan karena kita mendidik anak supaya dia bisa bangun pagi, tidak boleh malas-malasan. Ini kedisiplinan. Tuhan juga mengajarkan kalau engkau mau jadi anak, ini loh aturannya. Kamu harus ibadah, kamu harus doa, kamu harus jadi berkat, kamu harus membaca Alkitab. Enak nggak diatur-atur gitu? Gak enak. Tapi ketika itu bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu apa ya? Habit. Kebiasaan bahwa ada makan pagi, makan siang, makan sore tanpa disuruh kau mencari. Jadi berdoa, baca Alkitab, berkata-kata yang ramah, yang baik. Apa lagi? Termasuk tentang tidak terlambat. Tidak terlambat ke sekolah. Baik Bu, mungkin anak saudara sekolahnya dekat-dekat. Saya tiga-tiganya sekolahnya jauh-jauh. Ya, satu arah ke kanan, Areka, satu ke tengah, satu ke timur, ke Rumbai, dan semuanya masuk jam 7 kurang 10 menit. Tiga-tiganya harus tidak terlambat. Dan itu tanggung jawab bapaknya supaya tiga-tiganya tidak terlambat jam 7 kurang 10 menit paduan. Mengerti maksud saya? Saya harus mengajarkan anak jam 4, kadang jam setengah 5 harus sudah bangun. Untuk mandi, nyapu, cuci piring, bagi-bagi tugas, sarapan.
setengah 6 udah sarapan, gaspol ke kota, antar mereka semuanya. Jam 7 kurang 10 menit tiga-tiganya harus sudah sampai ke tempat sekolah-sekolah. Ini mengajarkan. Kadang saya melihat yang kecilnya Anggrek ini tidur di mobil, tidur di Honda, saking ngantuknya. Ya nggak apa-apa. Ini pembelajaran proses untuk menjadi kaya. Banyak sekali tangga yang harus kita lewatin, dan tangga-tangga itu tidak enak. Yang biasanya boros, tidak bisa menabung, kita ajarkan menabung. Orang yang menabung cepat kaya, orang yang menabur kelimpahan. Bagaimana kaya kalau nggak nabung? Kalau orang yang tidak menabung, artinya engkau dijajah. Yang jajah siapa? Dirimu sendiri. Engkau tidak bisa menabung. Bagaimana ada orang yang penghasilannya 500.000, tapi dia bisa memberikan persembahan 50.000 sebulan. Ada orang yang gajinya 2 juta, tapi dia hanya memberikan persembahan 5.000 perak. Kenapa demikian? Hati yang dijajah oleh mental budak. Mental budak harus kita buang. Kita harus memiliki mental raja, mental kaya, mental prajurit, mental pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Itulah anak. Harus melewati proses. Jadi yang ketiga, masih Galatia 5 tapi ayatnya beda. Tapi ayat 1, sekarang ayat 13a. Galatia 5 ayat 13a. Galatia 5 ayat 13a. Yuk, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu apa? Sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan di dalam dosa. Hati-hati nih. Ini bahaya. Begini loh. Lihat saya baik-baik. Singapura, negara kecil tapi bisa kaya. Ngerti? Cina itu merdekanya itu tahun 49, kalau nggak 48, 49. Duluan Indonesia merdeka, tapi Cina lebih kaya daripada Indonesia. Ya, Singapura negara kecil tapi kaya. Cina tahun 70-an kaya Indonesia. Cina tahun 70-an miskin sekali pendapatan negaranya. Tetapi ketika Cina bangkit, mendidik masyarakatnya harus belajar. Dan sekarang Cina sudah ngeri. Amerika sudah ketar-ketir dengan Cina. Apa yang dibuat Amerika, Cina bisa buat. Bahkan Cina bisa buat matahari di atas. Kok bisa? Karena belajar. Jepang habis dibom oleh siapa? Amerika sekutunya di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kaisarnya manggil panglimanya. Sini, aku mau tanya, ada berapa sisa guru yang hidup di Jepang total? Dan guru itu dikumpulkan. Sekarang masyarakat Jepang yang masih hidup, didiklah
Ajar. Orang Jepang kalau kerja tidak cerita, tidak sering cerita. Kalau orang Indonesia kalau kerja gosipnya banyak daripada kerjanya. Iya toh? Betul toh? Kerjanya 2 jam, gosipnya 10 jam. Orang Indonesia. Orang Jepang kalau makan di meja, perhatikan saya. Kalau orang Jepang kalau makan di meja, dia cerita hasil kerjanya tadi. Makan sambil cerita. Makanya orang Jepang kalau makan gak ada keringat. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada keringat. Kita orang Indonesia kalau makan keringatnya sebesar kelereng. Dah itu diam semua. Diam lagi makan. Ya ampun, hanya diganggu makan marahnya. Ngerti maksud saya? Disinilah kita belajar. Jangan mau kita dijajah oleh roh nyaman. Apa? Nyaman. Nah, tolong belajar ya, doa ya, cuci piring ya. Lagi PW mah, lagi PW. Lagi PW itu apa? Hah? Posisi enak. Hati-hati ya, gara-gara posisi enak menjatuhkan dirimu. Engkau disalib oleh kawanmu. Kawanmu sudah 10, engkau masih 4. Loh, kok kawanmu udah di sana? Lah, engkau posisi enak terus, tidur-tiduran. Gak kerja, gak baca, gak doa, gak nabung, jadi salib lah. Ngerti ya? Posisi enak PW ini identik dengan malas. Hati-hati. Indonesia harus bangkit. GBGSG, Jemaat GSG harus bangkit. Tidak ada kata tua untuk membaca. Amin. Tidak ada kata tua untuk belajar. Tidak ada kata tua untuk menabung. Saya diajarin teman saya, ya. Sebenarnya kita ini orang tua jangan mengandalkan anak. Kata kawan saya. Kalau kita mengandalkan anak, nanti kecewa. Kata teman saya, bukan kata saya. Saya perhatikan, kenapa? Loh, lihat aja dirimu. Kamu punya orang tua kan? Iya. Terus apakah kau perhatikan orang tuamu? Apakah kau perhatikan orang tuamu? Kenapa? Karena anak, dia punya istri, punya suami, punya anak lagi. Mengerti? Maksud saya, orang tua harus banyak-banyak menabung. Jadi ketika ditinggal anak, engkau punya tabungan, begitu maksudnya. Karena anak tidak selamanya mengurusin orang tua. Merdeka. Haleluya. Ada 2 ayat lagi. Roma 7 ayat 15 sampai 21. Ada 2 ayat lagi. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab apa yang telah aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Oke, aku jelaskan 1 ayat aja. Nanti banyak-banyak saudara nggak ngerti. Begini, ini Paulus ngomong di jemaat di Kul Roma, atau di gereja Roma, bahwa Paulus itu contoh
berbagi, tapi nggak bisa berbagi. Aku pengen berdoa, tapi nggak bisa berdoa. Aku pengen melayani, tapi nggak bisa melayani. Jadi hatinya kepengen berbuat baik, tetapi dia mengerjakan yang jahat. Ini maksudnya Paulus. Ada kalanya kita seperti itu, toh. Pikiran kita ingin sekali berdoa. Aku mau datang hari Senin doa malam bersama-sama. Tapi setelah tiba hari Senin, saudara gak datang. Kemana? Nonton bola. Ngerti ya? Pengen hatinya datang berdoa, tapi saudara gak datang karena ada nonton bola. Ini daging. Daging, katakan daging. Dunia. Daging adalah keinginan kita. Tetapi roh, kita makanya perlu roh. Roh Kudus. Roh adalah membawa kita untuk melakukan keinginan hati yang baik. Contoh lagi. Tuhan, aku mau bangun pagi besok jam 5 pagi ya, bangunkan. Nah, ya, udah jam 5 pagi, benar-benar ini Tuhan bangunkan dan engkau bangun. Engkau matamu bangun. Tapi keinginan daging lagi posisi enak karena hujan rintih-rintih dan engkau tarik selimut. Ngerti? Tuhan berbicara enggak? Tuhan berbicara tadi bangun jam 5 supaya doa. Udah dibangunkan pas jam 5, tapi engkau tidak mau bangkit. Itu perlawanan keinginan daging yang disebabkan yang namanya orang sana setan. Kemarin saya ngajak anak saya laki-laki manjat jengkol. Wah, ini udah jam 6 sore, ada setan. Kata anak saya yang laki-laki itu. Maklum anak saya yang laki-laki itu belum saya bilang. Nanti kalau nampak setannya, biar aku ikat tangannya, aku gantung di jengkol ini. Kata saya, ya. Kalau kamu percaya setan, setannya ada. Memang itu tertulis ada setan. Bahkan dia mencobai Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau tidak percaya, engkau berdoa sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, setannya pergi dari kamu. Dan kamu bisa ambil jengkolnya, walaupun malam-malam. Akhirnya dituruninya jengkolnya. Makanya pagi tadi saya sarapan dengan jengkol. Jadi maksud saya, jadi daging mana yang sering menyetir kita? Menyetir apa ya? Mengemudi kita. Kata setan ke kiri. Ini kamu ke kiri berarti ikut setan. Kata Roh Kudus ke kanan. Kamu ke kanan berarti ikutin Roh Kudus. Ngerti maksud saya? Mari jangan mau dijajah oleh setan, oleh daging. Kalau engkau masih mau dijajah, engkau belum merdeka. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau benar-benar merdeka. Haleluya. Yang terakhir, merdeka. Yohanes 8 ayat 31 32. Yohanes 8 ayat 31 32. Yang keras, yang paling belakang, tolong HP-nya di-silent dulu. Ayo kita baca 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Perhatikan saya, lihat saya, supaya ngerti. Merdeka itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu berbicara tebusan. Indonesia ditebus oleh darah dan harta para pahlawan-pahlawan. Dan kita ditebus oleh darah Yesus. Merdeka itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemudi, pilihan. Apa? Pilihan. Engkau mau dijajah atau engkau mau merdeka, itu pilihanmu. Kalau engkau mau miskin, pilihlah malas. Kalau engkau mau pintar, pilihlah membaca. Merdeka itu pilihan. Mengerti? Sehat, pilihan. Mau sehat, makanannya yang sehat. Jangan mie, jajan terus. Memang murah, enak di mulut. Murah dan enak di mulut, tapi nggak sehat. Jadi merdeka itu pilihan. Bapak Ibu, termasuk kita, orang yang sering kerasukan setan karena dia nyaman dengan roh setan. Tetapi kalau dia mengundang roh Tuhan, maka roh setan tidak akan masuk ke dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, merdeka adalah pilihan kita. Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi. Tetapi ada penjajah-penjajah, yaitu berupa roh gelap, roh setan, roh malas, roh kemiskinan, roh sakit penyakit. Itu pilihanmu. Kalau engkau mau sehat, engkau bisa sehat. Engkau mau kaya, engkau bisa kaya. Engkau mau pintar, engkau bisa pintar. Itu pilihanmu. Pilihan. Dan Tuhan menyediakan pilihan. Engkau pilih mana? Jangan mau seperti sapi yang dipasang kuk. Kuk kemiskinan, suku, kebodohan, kuk sakit penyakit. Engkau bawa ke lehermu. Lepaskan. Bangkitlah untuk belajar. Baca Alkitab, berdoa, bekerja yang rajin, menabung yang rajin, dan mintalah setiap saat Roh Kudus memenuhi hidupmu. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita sembah. Mari kita sama-sama angkat suaramu sembah Dia. Agungkan namanya. Yesus baik. Yesus baik.